Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaltok karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Cak Anas di sore hari ini. Siang ya, belum terlalu sore. Alhamdulillah sekarang masih jam 3.30 ya. Berjumpa kembali dengan saya petani Osang ya. Jadi untuk kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman, sharing pengalaman tentang ubi jalar ya. Dan ini alhamdulillah saya sekarang berada di greenhouse. Mungkin rekan-rekan yang pernah menonton video saya beberapa bulan yang lalu, saya membuat bedengan atau menyemai bibit ubi jalar ya bersama istri saya. Dan ini kebetulan mohon maaf untuk pemotongan yang ini ya, saya tidak sempat membuatkan video karena kesibukan, jadi saya lupa untuk membuatkan videonya sampai dua baris yang ini sudah selesai. Dan jumlah yang sudah terpotong menghasilkan bibit untuk pemotongan pertama ya, menghasilkan bibit alhamdulillah 10.000 batang ya, 10.000 batang. Jadi 10.000 batang itu insya Allah cukup untuk lahan seluas setengah hektar begitu. Dan bagaimana cara memilih atau memotong tunas ubi jalar yang benar, versi saya ya, dari pengalaman saya. Jadi sebetulnya banyak teman-teman yang lain atau video-video dari rekan-rekan yang membuat konten tentang ubi jalar, tentang pertanian. Banyak juga rekan-rekan yang sudah membuatkan video, tapi kembali lagi ini apa yang saya sampaikan sebatas pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi bukan bermaksud menyalahkan metode teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, tidak. Tapi ini hanya semata-mata saya berbagi cerita tentang pengalaman saya sendiri atau cara-cara yang saya lakukan ya. Jadi begini, dan sekali lagi saya mohon maaf karena saya sendirian. Tadi pagi istri saya memang membantu kami berdua, tapi untuk saat ini saya sendiri karena istri saya harus menjemput anak-anak saya dari ini ya, dari sekolah, pulang sekolah maksudnya. Jadi begini, alangkah gampangnya saya mendekatkan seperti ini dulu. Kemarin mohon maaf sebentar. Tunas ubi jalar yang bagaimana cara memilih atau seberapa panjangnya, seberapa ukuran yang ideal untuk ditanam. Dari pengalaman saya yang saya lakukan, supaya kita tidak mengukur ya panjangnya ini, jadi hanya ilmu kata orang Jawa kotak-katik matuk ya. Jadi ilmu perkiraan paling gampang itu di tunas paling ujung ada tunas utama, ada daun yang sudah agak besar dan yang besar. Ini kita hitung satu saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita sisakan 7 helai daun ya. 7 daun seperti ini. Mohon maaf saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atau 8 daun tergantung dari ini panjangnya ruas ya. Kalau ruasnya sedikit pendek-pendek seperti ini, kita bisa memotongnya 7 atau 8 ya. Jadi
ya kira-kira seukuran sejengkal tangan kita, atau ya kurang lebih antara 25 sampai 30 cm ya, itu ukuran yang ideal dan bagus untuk bibit. Dan bagaimana cara memotongnya? Begini, saya tekankan lagi kameranya. Setiap tunas ubi itu seperti ini. Mohon maaf karena ini tunas yang saya semai ini sudah terlalu panjang sebetulnya ya. Sudah terlalu panjang karena kemarin masih kesibukannya mengurus sawah, menanam padi. Jadi yang seharusnya tunas ini sudah dipotong dan tunas keduanya sudah mulai agak panjang, tapi ini terlambat saya pemotongannya, tapi tidak masalah. Jadi nanti kita tetap memotongnya sesuai dengan ukuran seperti biasanya, dan sisa potongannya nanti kita bisa melakukan pruning gitu ya, atau dipotong agak mepet. Jadi pada waktu memotong tunas, mohon maaf saya menggunakan gunting, mohon maaf kurang sopan. Misalnya ini satu batang, jadi usahakan kalau tunasnya itu masih pendek, yang pendek seperti ini. Nah, sebetulnya tunas ideal itu yang seperti ini panjangnya ya, panjangnya seperti ini. Dan cara memotongnya, kita jangan terlalu mepet ke tanahnya seperti ini, jangan terlalu mepet. Jadi tolong usahakan harus disisakan ini seperti ini. Nah seperti ini kan ada bekas daun dulu ya, dan ini ruas-ruas bekas daun. Bisa harus memotongnya, usahakan disisakan satu atau dua ruas seperti ini. Kita potong yang sini. Nah tujuannya untuk apa? Nanti setelah kurun waktu seminggu atau 10 hari, di sini tunas yang mau tumbuh ini, di ruas, dia akan memanjang, dan itulah tunas yang bisa kita potong untuk kedua kalinya, seperti itu ya. Jadi cara pemotongannya jangan dipotong terlalu mepet sampai di sini, usahakan sisakan satu atau dua ya, maksimal 3, jangan terlalu banyak, karena kalau disisakan terlalu banyak nanti tunas itu tumbuhnya kurang optimal, panjangnya juga kurang optimal seperti itu. Dan ini nanti bisa dipotong di sini ya kan, bisa dipotong di sini, dan kita nanti bisa pruning, kita sisakan 2 atau 3 ruas supaya nanti seperti yang saya sampaikan tadi, pertumbuhan tunas keduanya supaya lebih gampang, lebih cepat, seperti itu. Dan untuk cara penanamannya sendiri, mohon maaf saya geser lagi. Untuk cara penanaman ubi sendiri ada 2 metode yang saya lakukan. Jadi misalnya seperti di Indonesia, cara mengkonsumsi ubi jalar biasanya yang banyak untuk ubi goreng atau kolak ya. Jadi untuk bentuk atau ukurannya condong ke ukuran yang besar. Jadi untuk mendapatkan hasil umbi yang besar, metode penanaman kita itu kita usahakan menanamnya tegak lurus ya. Jadi misalnya ada gulutan ya, gulutan yang panjang, nanti menanamnya kita menanamnya dengan posisi yang tegak lurus. Dan nanti dari ruas-ruas ini usahakan waktu menanam kita minimal kita tanam minimal maksimal lah ya kan, jangan terlalu dangkal dan juga jangan terlalu dalam. Kita tanam cukup 3 ruas. Kita tanam 3 ruas ini dengan posisi yang lurus, tegak lurus. Nah dari ruas inilah nanti akan tumbuh akar, dan akar tersebut akan membesar, membentuk umbi biasanya setelah 2,5 bulan atau 3 bulan setelah tanam ya, itu akan mulai membesar.
Dan kalau memang betul-betul pengen umbinya besar, nanti biasanya dari sini juga di atas, maksudnya bukan yang di dalam tanah, di atas dari apa ya, tangkai yang menjalar, ini nanti dia akan tumbuh ini apa namanya, seperti cabang-cabang banyak, ini banyak cabang dari mata tunas ini. Nanti kalau memang mau umbinya dibesarkan, usahakan dikurangin ini apa, dahan-dahan atau cabang-cabangnya ya kan. Disisakan cukup 2 saja. Jadi bisa disisakan dahan induknya plus dahan yang satunya lagi. Nah, jadi tidak perlu terlalu banyak ini apa, batangnya yang di atas yang menjalar. Jadi cukup dari satu bibit ini, satu tunas ini, nanti setelah membesar, untuk membesarkan hasil umbinya kita bisa melakukan pemotongan apa, ini dahan ya, mohon maaf, dahan jalarannya cukup disisakan 2 saja, batang induknya ditambah 1 cabang saja. Tapi kalau untuk metode yang satunya lagi, untuk menghasilkan yang umbi yang tidak terlalu besar tapi jumlahnya lebih banyak, kita menanamnya sedikit miring ya, sedikit miring, posisi sedikit miring diagonal. Kita tetap menanamnya, kita bisa menanam 3 ruas atau 4 ruasnya kita tanam. Nah, dari ruas-ruas tersebutlah nanti umbinya akan membesar dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang menanam dengan metode tegak lurus. Dengan metode agak miring nanti umbinya lebih banyak, tapi ukuran besarannya itu lebih kecil daripada yang tegak lurus. Yang menanam tegak lurus itu umbinya membesar tapi hasilnya untuk jumlahnya kurang banyak, seperti itu. Nah, mungkin itu ya sedikit metode pemilihan tunas ubi jalar yang saya jalani, yang saya ketahui, dan yang saya lakukan sampai saat ini. Mungkin banyak video dari rekan-rekan yang lain, saudara-saudara yang lain memberikan edukasi tentang pemilihan tunas ubi jalar atau metode penanamannya. Beda orang, beda pengalaman, pasti beda cara kerjanya, dan juga untuk pupuk, pestisida, herbisida juga pasti akan berbeda juga. Jadi tidak perlu membuat perbandingan yang A atau yang B atau yang C. Intinya kalau kita memang jenengan berkenan untuk memulai menjadi petani ubi jalar, silahkan jenengan mencoba. Semua metode bisa dipelajari dengan cara mempraktekkan sendiri ya kan? Misalnya ada jenengan menonton video edukasi tentang ubi jalar, ada 5 orang yang memberikan edukasi, jenengan bisa mempraktekkan. Untuk satu video bisa dicoba menanam 5 batang dengan metode seperti ini, untuk memilih tunasnya seperti ini. Jadi tidak perlu terpaku dengan satu ilmu atau satu edukasi saja. Silahkan dicoba semua, dan disitulah nanti jenengan akan mengetahui hasilnya, mana yang terbaik menurut jenengan, mana yang betul-betul bermanfaat untuk jenengan. Pada dasarnya kami semua para pembuat ini, konten kreator video edukasi seperti ini, berdasarkan pengalaman masing-masing dan tidak terpaku dengan satu pengalaman atau dengan satu cara saja. Pada intinya banyak ilmu di dunia pertanian ini, dan kita berhak juga untuk mengetahuinya. Jangan terfokus hanya dengan satu titik, satu pengalaman atau satu metode. Kita pelajari semuanya supaya kita tahu mana yang terbaik menurut kita dan hasilnya betul-betul bermanfaat untuk kita. Baik, itu untuk metode pemilihan atau ya sekilas cara menanamnya. Insya Allah nanti untuk di kebun
yang ditanami, cara pembuatan gulutan, proses pemupukannya bagaimana, proses penanamannya bagaimana. Insya Allah nanti saya juga akan membuatkan videonya. Dan sekarang saya akan kembali ke gudang karena insya Allah akan ada tamu ya. Kemarin juga ada tamu dari kampus, salah satu kampus yang ada di Indonesia, kampus pertanian ya, rekan dosen dan mahasiswanya. Dan hari ini ada, insya Allah ada tamu dari Indonesia juga yang ingin mengetahui tentang apa ya, sistem pertanian saya ya. Jadi kita kembali ke gudang sekaligus melihat ini tunas ubi yang sudah saya potong bersama istri. Baik, sudah sampai di gudang dan inilah bibit yang sudah kami potong ya. Ini yang sudah siap tanam, tapi langkah berikutnya setelah dipotong, sebelum ditanam atau sebelum pindah tanam, kita harus merendamnya, merendam bekas potongan yang di ujung itu dengan ini pestisida ya. Ini larutan pestisida yang gunanya untuk apa? Untuk membunuh atau menanggulangi bakteri yang yang hinggap di bekas luka, bekas potongannya. Jadi supaya bibit yang kita tanam itu tidak membusuk dan pertumbuhannya bisa optimal. Nah, seperti ini. Dan ini juga ada ini pestisida yang fungsinya untuk membunuh seperti ulat tanah, bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Cara penaburannya nanti barengan pada waktu membuat gulutannya. Dan ini pupuknya ya. Ini pupuk khusus untuk ubi jalarnya ya. Dan ini saya menggunakan mulsa warna hitam, dan mulsa tersebut yang langsung hancur ya. Jadi memang bentuknya seperti plastik, tapi yang berbahan baku atau berbahan dasarnya itu dari bahan-bahan organik. Jadi nanti bisa langsung hancur atau langsung berbaur dengan tanah. Jadi tidak meninggalkan sampah atau limbah di kebun kita. Seperti itu. Itu sedikit hal-hal tentang ubi jalar yang bisa saya sampaikan. Intinya tentang pemilihan tunas ubi jalar ya. Dan oh ya, kebetulan juga untuk tahun ini saya bekerja sama dengan salah satu lembaga riset ya, di Jepang untuk mengembangkan atau menanam tanaman singkong ya. Ini sudah ada yang saya tanam, tapi ini ada kemarin salah satu ilmuwannya, profesornya datang membawakan sisa bibit ya, singkong ya, untuk saya tanam juga. Jadi nanti insya Allah setelah tamunya pulang, saya akan menanam tersebut ya. Baik, mungkin itu tadi sedikit ilmu yang bisa saya bagikan, yang bisa sharingkan kepada rekan-rekan, teman-teman pejuang pangan yang ada di Indonesia dan seluruh dimanapun berada, maksudnya. Pada intinya
setiap orang, beda cara cara kerjanya, beda sistemnya. Tapi pada intinya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk rekan-rekan petani yang berkenan atau berminat untuk menanam ubi jalar dan melihat berbagai macam tayangan video edukasi khususnya di media YouTube, jangan hanya terpaku dari satu titik, satu ilmu atau satu orang atau satu video ya. Jadi silahkan dicoba, diuji sendiri dari beberapa video yang jenengan saksikan, edukasi yang jenengan perhatikan. Dari situ silakan jenengan menentukan sendiri mana yang lebih gampang, lebih simpel, dan yang pastinya lebih menguntungkan dan menghasilkan umbi atau hasil panen atau keuntungan dari segi materi sesuai dengan yang kita harapkan semua. Pada intinya, berulang kali saya menyampaikan, berusaha, berikhtiar adalah kewajiban kita semua, dan untuk hasil biarlah Allah yang menentukannya. Kita tidak bisa memaksakan diri. Jangan membebani pikiran kita, hati kita dengan target yang terlalu tinggi. Jadi untuk hasil kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup berikhtiar saja sebagai kewajiban kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang berakal dan lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan, kesalahan kata, dan juga saya betul-betul meminta maaf dengan segenap kerendahan hati saya atas pertanyaan atau masukan, saran dari rekan-rekan yang tidak bisa saya jawab satu persatu. Bukan maksud hati menyepelekan, merendahkan, atau tidak mempedulikan masukan, saran, atau pertanyaan dari rekan-rekan semua, karena keterbatasan waktu saya, kesibukan saya, dan hampir-hampir saya yang sangat jarang sekali memegang HP. Dalam artian HP tidak pernah di tangan saya, jadi saya hanya mengantonginya, dan saya tidak bisa setiap saat memantau video-video yang saya upload, komen-komen yang masuk. Jadi hanya kadangkala saja saya ada waktu untuk melihat video-video saya kembali dan membaca komen-komen yang masuk dari rekan-rekan semua, masukan dari rekan-rekan semua, pertanyaan ataupun saran. Jadi mohon maaf, beribu maaf untuk rekan-rekan yang merasa pertanyaan ataupun saran dan masukan yang tidak bisa saya tanggapi langsung. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menyepelekan atau merendahkan rekan-rekan semua. Dengan segenap kerendahan hati saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan. Alhamdulillahirabbil alamin.